Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024. Saya Harili, Gembala Sidang. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul pengendalian diri. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, Maha Besar Engkau, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar-Mu, berlimpah kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan ditaburkan dan akan kami pelajari bersama-sama. Biarlah setiap benih firman ini jatuh di tanah yang subur, bertumbuh berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Kau bantu untuk boleh secara aktif menjadi pelaku kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Bagimu segala kemuliaan saat ini sampai selama-lamanya. Kami menerima firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai 9 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Haleluya. Amin. Saya akan memulai pembahasan firman Tuhan pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi. Hubungan antara Daud dan Raja Saul merupakan hubungan yang paling aneh dan paling rapuh yang pernah dicatat dalam Alkitab. Nah, dalam beberapa kesempatan, Daud telah menyelamatkan Saul ketika ia masih sebagai pemain kecapi dan sebagai seorang prajurit. Ia adalah sahabat karib putra Raja Saul dan menikah dengan putrinya yang bernama Mikal. Nah, bukankah orang semacam itu semestinya mempunyai kedudukan yang terhormat dalam kerajaan? Tidak demikian dengan Daud. Saul justru mengejar-ngejar mantan anak gembala itu. 2 kali Saul mencoba menombak Daud tatkala ia bermain kecapi. Bahkan Saul mengirimkan prajuritnya untuk mengejar dan membunuh anak muda itu. Namun lihatlah apa yang terjadi. Saat keduanya saling berhadapan dan Daud mempunyai peluang untuk membunuh Saul, Daud tidak menyerang Saul. Ia hanya dengan diam-diam memotong punca jubah Saul. Hanya dengan melakukan hal itu pun, ia sudah merasa sangat bersalah. 1 Samuel 24 ayat ke-6 mencatat tentang ini. Sewaktu mereka bertatap muka, Daud berkata kepada sang raja, tanganku tidak akan memukul engkau. 1 Samuel 24 ayat ke-14. Tatkala Saul melihat bahwa Daud telah membalas kejahatannya dengan kebaikan, ia pun menangis. 1 Samuel 24 ayat 17 dan ayat ke-18. Kadang-kadang kita pun berhadapan dengan orang yang berusaha menjatuhkan kita. Setidaknya menurut anggapan kita demikian. Baik itu atasan kita ataupun rekan kerja kita sekantor. Seperti halnya Daud, marilah kita melakukan apa yang Allah kehendaki, yakni mengendalikan diri dan tetap berbuat baik kepada rekan-rekan kita itu.
Balas dendam terbaik, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah mengampuni serta berbuat baik kepada dia yang bersalah kepada kita. Pada pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan fokus pada Filipi 4 ayat yang ke-8, di mana Rasul Paulus memulai kalimatnya dengan perkataan, jadi akhirnya, dalam New King James Version diterjemahkan sebagai finally. Jadi akhirnya, finally. Perkataan jadi akhirnya atau finally adalah sebuah rangkuman dari apa yang terjadi sebelumnya. Dan ini merupakan sebuah solusi akhir dari apa yang sedang terjadi. Jadi akhirnya, setelah dicoba semuanya, kita mengambil kesimpulan, akhirnya ini yang benar. Ini yang harus dilakukan. Finally, akhirnya, pikirkanlah semua yang baik itu, yang berasal dari atas. Dalam nasihatnya, Rasul Paulus mengajarkan agar jemaat mengubah pola pikir mereka yang mengarahkan mereka kepada perselisihan dengan segala macam bentuk pikiran negatif yang merupakan racun pikiran kepada pola pikir yang sangat positif dan secara aktif memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Rasul Paulus berkata, pikirkanlah semuanya itu. Artinya secara aktif kita memikirkan hal-hal ini. Dengan demikian, saat kita memikirkan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik ini, pikiran-pikiran jahat kita itu tidak lagi mendapatkan tempat dalam alam pikiran kita dan ia terdorong keluar. Dalam daftar yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini, tidak ada satu perkataan pun yang bertentangan dengan hukum. Jika pikiran manusia dipenuhi dengan hal-hal yang tertulis seperti yang tercatat dalam Filipi 4 yang ke-8 ini, maka tidak ada tempat lagi bagi segala pikiran negatif yang dapat menimbulkan perpecahan, perseteruan, perkelahian, dan sebagainya. Tidak ada tempat bagi hal yang negatif ini untuk bertumbuh, karena kita telah mengisinya, yaitu alam pikiran kita, dengan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang berguna, segala sesuatu yang bermanfaat, segala sesuatu yang positif. Maka yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, yang racun-racun pikiran ini, yang negatif ini akan terdorong keluar, karena sekarang bagian yang kosong itu telah kita tempatkan dengan segala sesuatu kebaikan yang berasal dari atas. Emosi manusia ditentukan oleh pola pikir mereka. Pola pikir negatif akan mengacu kepada emosi yang bersifat negatif. Jika emosi manusia dibajak oleh pikiran negatif, maka pola pikir mereka akan menjadi kabur dan tidak jernih. Setiap keputusan yang diambil pada saat emosi sedang dikontrol oleh pikiran negatif, oleh racun pikiran, akan menghasilkan solusi yang akan disesali nantinya. Rasul Paulus berusaha menghindari perpecahan gereja di Filipi karena pemimpin gerejanya sedang tidak memiliki pikiran jernih pada saat itu. Dan jika emosimu lebih cepat daripada pikiranmu, lebih cepat daripada logika berpikirmu, maka engkau sedang berada di bawah pengontrolan emosimu. Dan semua tindakanmu akan dikontrol oleh emosimu itu. Hal ini akan menimbulkan malapetaka dalam kehidupanmu dan dalam kehidupan orang lain. Hasil penelitian mengatakan bahwa keberhasilan di dalam kehidupan ini disebabkan oleh IQ, Intelligence Quotient, hanya sekitar 20%. Sedangkan yang 80% daripada keberhasilan ini ditentukan oleh EQ, Emotional Quotient, atau kecerdasan emosional. Tanggal 23 Oktober tahun 1990, Jason Hafizullah, seorang murid SMA di Travella High School di Coral Springs, Florida, menusuk guru fisikanya, Mr. Polo Bruto, dengan sebuah pisau yang dibawanya dari rumah. Artinya dia sudah mempersiapkan pisau tersebut, artinya dia sudah memikirkan terlebih dahulu akan apa yang ia akan lakukan terhadap gurunya ini.
Jason bercita-cita untuk melanjutkan sekolahnya di Universitas Kedokteran, dan bukan hanya sekedar Universitas Kedokteran, tapi Universitas Kedokteran yang bergengsi, Universitas Kedokteran yang terkenal di dunia, yaitu Harvard Medical School. Kita tahu sulit untuk masuk ke dalam universitas ini, Harvard Medical School ini. Sulit. Dalam ulangan fisik, Mr. Paulo Gruto memberikan nilai 80 kepada Jason. Dan hal ini membuat Jason resah karena impiannya untuk melanjutkan sekolah di Harvard Medical School gagal karena nilai 80 yang diterimanya. Jason kemudian melakukan perbuatan tidak terpuji, yaitu menusuk gurunya dengan pisau yang dibawanya dari rumah. Jadi kejahatan yang terencana, telah dipikirkan, telah direncanakan terlebih dahulu. Jason yang pada saat itu berumur 16 tahun, dibebaskan oleh hakim yang mengadilinya dengan saran dari psikiatris, seorang ahli jiwa, dokter ahli jiwa, dan juga oleh psikologis, psikiatris dan psikologis. Dengan alasan Jason mengalami kegilaan sementara, temporary insanity. Jason ikut terapi kejiwaan agar tidak masuk penjara. Setelah pindah ke sekolah swasta, private school, 2 tahun kemudian Jason lulus dengan GPA IPK 4,614. Angka yang sangat tinggi. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin seseorang dengan kecerdasan yang begitu tinggi, IQ-nya tinggi, dapat melakukan sesuatu yang sangat tidak rasional, di luar nalar yang sehat? Benar-benar bodoh, bukan? Jawabannya adalah kecerdasan akademik tidak ada hubungannya dengan kehidupan emosional. Yang paling cemerlang di antara kita dapat saja menentukan atau menemukan hasrat dan impuls yang tidak terkendalikan. Orang-orang dengan IQ tinggi bisa saja menjadi orang yang sangat bodoh dalam mengendalikan kehidupan pribadi mereka. Mereka tidak dapat mengontrol emosi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, IQ yang tinggi dengan EQ yang rendah dapat menyebabkan orang mengambil tindakan tidak terpuji karena mereka sedang berada di bawah pengontrolan emosi yang tidak sehat. Emotional hijacking namanya. Jadi disandera oleh emosinya. Mereka tidak lagi berpikir dengan nalar yang sehat. Mereka mengikuti emosi mereka. Logika berpikir dimatikan. Mereka mengikuti emosi mereka dan melakukan tindakan yang akan disesali nantinya. Ada sesuatu yang menarik yang dapat kita pelajari dari kehidupan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus lepas kontrol pada saat ia mengusir semua orang yang berjualan di halaman bait Allah, bahkan membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang, merpati, seperti yang tercatat dalam Matius 21 ayat yang ke-12? Sama sekali tidak. Karena jual beli di halaman bait Allah bukan hanya terjadi hari itu, tapi sudah berkali-kali dan terus-menerus. Tuhan Yesus sedang membela hak orang lemah yang dilecehkan oleh para pedagang di halaman bait Allah. Sedang membela orang-orang kecil ini terhadap orang-orang berjualan di halaman bait Allah tersebut. Di mana orang-orang pedagang-pedagang di halaman bait Allah tersebut bekerja sama dengan para imam. Mereka, para imam, menilai korban persembahan binatang-binatang yang dibawa oleh orang-orang yang ini, di mana keuangan mereka pas-pasan, dinyatakan tidak sah atau cacat, sehingga mereka diwajibkan membeli korban persembahan yang baru di halaman bait Allah tersebut dengan harga yang telah di-markup, dinaikkan. Yesus mengontrol dirinya karena bayangkan, dia terlebih dahulu membuat cambuk yang dipersiapkan. Dia mengambil waktu terlebih dahulu membuat cambuk tersebut. Jadi dia nggak terburu-buru mengambil apa yang ada di tangannya. Enggak seperti itu. Jadi dia berpikir dengan logika yang sehat. Dia berpikir terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan, rumah Bapakku disebut rumah doa, tetapi engkau telah menjadikannya sarang penyamun. Kenapa disebut sebagai sarang penyamun? Karena mereka menaikkan harga tersebut beberapa kali lipat. Sedangkan
hewan korban persembahan yang dibawa oleh orang-orang yang penghasilan mereka pas-pasan ini dinyatakan tidak sah atau cacat sehingga tidak layak untuk dipersembahkan. Karena itu Yesus mengungkapkan istilah engkau menjadikan rumah Bapakku yang tadinya adalah rumah doa menjadi sarang penyamun. Dia berpikir dengan pikiran yang sehat. Dia mengendalikan dirinya. Imam dengan menggunakan kuasanya dapat menyatakan bahwa hewan persembahan yang dibawa oleh umat ke bait Allah tersebut cacat. Dan oleh karenanya tidak layak dipersembahkan kepada Tuhan. Para pedagang pun bersukacita karena sekarang dengan mudah mereka dapat menaikkan harga binatang yang harus dibeli oleh para umat yang datang ke bait Allah tersebut untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Praktik dagang yang busuk bukan? Penipuan di rumah Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-13, Tuhan Yesus memberikan alasan kenapa ia melakukan apa yang telah ia lakukan. Yaitu ada tertulis, kata Yesus, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sarang penyamun adalah kata kunci dalam hal ini. Karena pernyataan tersebut menyebutkan siapa orang-orang yang berdagang di halaman bait Allah tersebut. Mereka adalah penyamun, perampok. Dan Tuhan Yesus memberikan alasan lain yang melarang mereka untuk mempraktekkan cara dagang seperti itu. Yaitu rumahku disebut rumah doa. Jadi dalam hal ini Tuhan Yesus menunjukkan haknya sebagai putra Allah untuk melakukan hal-hal tersebut. Tuhan Yesus tidak kehilangan kontrol sama sekali. Ini rumah doa. Setiap orang boleh berdoa di sini membawa persembahan mereka. Orang-orang yang membawa persembahan tersebut pun sadar bahwa mereka harus memberikan yang terbaik. Tapi mereka ditipu. Para imam telah menyalahgunakan kuasa yang ada pada mereka dengan bertindak sewenang-wenang. Karena itu Yesus marah. Pada saat COVID-19 merebak, setiap orang diwajibkan untuk menggunakan masker. Namun tidak sedikit orang yang melakukan hal-hal yang sangat tidak rasional. Contoh, ada saja orang-orang yang menolak untuk memakai masker pada saat masuk ke toko. Pada saat itu ya, di tahun 2020. Dan jika diingatkan akan aturan yang berlaku bagi toko tersebut, bahwa setiap pengunjung yang masuk ke toko tersebut wajib menggunakan masker, maka tidak jarang ada yang menjadi marah dengan mengatakan, saya warga negara Amerika. Mereka lupa bahwa virus corona dapat menyerang siapa saja. Miskin, tua, kaya, muda, siapa saja. Dan warga negara apa saja. Tanpa memandang bulu. Karena virus corona tidak pernah akan bertanya, kamu siapa? Umurmu berapa? Kamu dari negara mana? Kamu kaya atau miskin? Berapa penghasilanmu dan sebagainya? Tidak ditanya. Ada pula yang melakukan tindakan yang tidak rasional dengan menembak pegawai yang mengajak mereka untuk mengenakan masker. Pengontrolan diri adalah hal yang sangat-sangat mendasar yang harus diajarkan sejak dini di dalam setiap rumah tangga. Kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Yakobus 1 ayat yang ke-19 mengajarkan kita sekalian untuk cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kenapa lambat untuk berkata-kata? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah ekspresi daripada apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi kalau dikatakan lambat untuk berkata-kata, kita harus memilih kata-kata yang akan kita ucapkan, kita pikirkan terlebih dahulu. Sehingga kita tidak terburu-buru dan menyesali apa yang kita lakukan. Galatia 5 ayat 22 ayat 23 menyebutkan penguasaan diri sebagai buah roh. Dan 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 mengingatkan kita harus berusaha menambahkan pengetahuan yang kita miliki terhadap penguasaan diri. Jadi jika seorang memiliki IQ yang tinggi, dia juga
wajib belajar menguasai diri. Dengan perkataan lain, EQ, emotional quotient, kecerdasan emosional, sangat diperlukan untuk bisa berhasil dalam kehidupan ini. Jadi akhirnya, finally, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Setelah kita memikirkan secara aktif, maka kata-kata yang terbentuk dalam alam pikiran kita tersebut sebelum kita ucapkan adalah kata-kata sesuai dengan apa yang kita pikirkan, segala sesuatu yang baik ini. Maka kata-kata positif inilah yang akan keluar dari mulut kita. Bukankah itu jauh lebih baik daripada terburu-buru mengucapkan kata-kata? Filipi 4 ayat 8 memberikan daftar tentang segala kebajikan yang harus kita pikirkan, harus kita renungkan secara aktif. Artinya memasukkan semua karakter ini ke dalam hati kita. Saat karakter ini berakar dalam hati kita, kita akan memetik buahnya seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat ke-8 tersebut. Kita akan mengeluarkan karakter yang bersifat kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Dan di dalam kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, terdapat kasih yang luar biasa di dalamnya. Karakter yang kedua adalah kemuliaan. Dan kemuliaan tidak dapat membaur dengan kejahatan. Dan yang ketiga adalah keadilan. Kebenaran, kemuliaan, dan keadilan berjalan bergandengan tangan. Yang satu bertautan dengan yang lain. Dan yang keempat adalah kesucian. Kesucian tidak dapat membaur dengan kejahatan. Tidak dapat membaur dengan kenajisan. Semuanya ini bertumbuh dan berakar dengan baik. Di mana segala racun pikiran tidak mendapat bagian dalam hati orang tersebut. Orang yang memiliki karakter seperti ini akan mampu mengontrol emosinya. Sehingga yang bersangkutan akan menyampaikan segala sesuatu yang manis dan yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Jika hati dan pikiran kita dipenuhi dengan apa yang tertulis dalam Filipi 4 ayat ke-8 ini, maka kita akan dapat mengenali segala sesuatu yang bersifat racun pikiran dan menyingkirkannya. Orang yang memiliki kesadaran emosional akan mampu mengenali emosinya dan efek emosi tersebut terhadap perilakunya. Orang-orang yang memiliki kompetensi seperti ini mempunyai kemampuan sebagai berikut. Apa kemampuannya? Jika orang mampu mengontrol ini semuanya. Mereka tahu emosi mereka yang mereka rasakan dan mengapa ada emosi seperti yang mereka rasakan. Mereka memikirkan, aku marah. Kenapa aku marah? Dari mana datang kemarahan ini? Mereka tahu akan emosi itu dan perkembangan daripada emosi tersebut sehingga mereka dapat mengontrol emosi tersebut dengan memasukkan pola berpikir yang sehat. Yang kedua, mereka menyadari hubungan antara perasaan mereka dengan apa yang mereka pikirkan, dengan apa yang akan mereka lakukan dan katakan. Contoh, aku marah karena itu aku tendang anjing. Sekarang kita bertanya, mengapa aku marah? Aku marah karena ada orang yang memberikan jari yang tidak terpuji kepada diriku. Itu kita masukkan ke dalam alam pikiran kita. Apakah perilakuku, perasaanku harus dikontrol oleh orang memberikan jari ini? Artinya, keberadaanku dikontrol oleh orang tersebut. Pada waktu kita menyadari ini, bahwa perilaku kita harus dikontrol oleh pikiran kita sendiri, bukan oleh jari orang lain. Maka kita akan berpikir dengan cara yang sehat, dengan nalar yang sehat. Sehingga reaksi kita pun tidak lagi akan menendang anjing. Tapi kita akan tersenyum di dalam hal ini. Karena kita sudah menang. Karena mengenali taktik strategi yang busuk ini tadi. Yang ketiga, mereka mengenali bagaimana perasaan mereka mempengaruhi kinerja mereka. Marah tentang anjing. Padahal anjing tidak bersalah. Jadi waktu kita menyadari ini kinerja kerjanya seperti ini, kita dapat mengalihkan pikiran kita kepada pikiran yang sehat.
dan kita tidak melakukan segala sesuatu yang tidak terpuji ini. Mereka memiliki kesadaran terarah tentang nilai-nilai hidup dan tujuan hidup mereka. Kemampuan ini mereka miliki sebagai akibat merenungkan Filipi 4 yang ke-8. Sehingga setiap penyimpangan dari Filipi pasal yang ke-4 yang ke-8 ini yang merupakan standar absolut dalam kehidupan mereka, mereka kenali sebagai penyimpangan. Dan penyimpangan ini akan mereka kenali dari penyimpangan emosi yang mereka rasakan sangat berbeda dari standar yang ada. Jadi pada waktu mereka memasukkan Filipi 4 yang ke-8 yang merupakan standar kebenaran, sehingga segala sesuatu yang terjadi setelah itu berbeda dengan standar moral yang dimasukkan, yang tertulis, yang tercatat di dalam Filipi 4:8 ini, mereka rasakan sebagai penyimpangan dan mereka akan dengan mudah mengenali ini. Jadi kalau kita Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita belajar Alkitab yang adalah kebenaran Tuhan yang tidak berubah, langit bumi suatu saat berlalu tapi firman-Nya kekal. Kita masukkan ke dalam hati kita, kita renungkan, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan yang absolut ini akan kita kenali sebagai penyimpangan, sehingga kita dapat menghasilkan pengontrolan diri yang baik yang merupakan buah roh. Nah, Tuhan Yesus menangis saat mendengarkan keluhan dari Maria tentang Lazarus, saudaranya yang meninggal. Tercatat dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 35. Tuhan Yesus menangis karena nilai kebenaran itu adalah bahwa kehidupan dibatasi oleh dosa yang membawa maut bagi Lazarus. Puji Tuhan, karyanya di kayu salib sanggup membayar upah dosa semua orang yang percaya kepadanya. Dan manusia berdosa yang percaya padanya dapat hidup kekal bersamanya suatu saat. Tuhan Yesus membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan mengatakan, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Karena kamu sekalian adalah penyamun, itu aplikasinya. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus sedang menegakkan keadilan sosial bagi segenap jemaat yang datang membawa korban bakaran, mereka dengan memberantas praktek mafia yang ada pada saat itu, seperti yang telah dijelaskan di atas tadi. Mazmur 69 ayat ke-9 mengatakan, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Cinta kepada rumah Tuhan bukan hanya berlaku bagi pemazmur atau bagi Tuhan Yesus saja, tapi bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dalam hal ini tidak seorang pun boleh dihalangi untuk membawa persembahan korban bakaran mereka. Tidak seorang pun boleh memperdayakan mereka yang datang ke bait Allah dengan segala cara manipulasi yang dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi. Kita harus memberdayakan orang, bukan memperdayakan. Memberdayakan, bukan memperdayakan. Ini beda jauh. Yesus mengambil tindakan yang sangat penting karena terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari apa yang disebut adil. Yesus menunjukkan pengontrolan diri dalam arti yang seluas-luasnya berbanding praktek mafia tanpa pengontrolan diri yang dilakukan oleh pedagang-pedagang penukar uang di halaman bait Allah. Agar dapat mengalami damai sejahtera dan kemerdekaan Allah dari kecemasan, orang-orang percaya harus menetapkan pikiran mereka pada hal-hal yang benar, pada hal-hal yang mulia, pada hal-hal yang adil, pada hal-hal yang suci dan sebagainya. Paulus berkata bahwa apabila kita melakukan hal ini, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Karena pikiran kita nggak ada lagi racunnya. Pikiran kita diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang berguna, yaitu firman Allah. Allah yang adalah sumber damai ini akan mengontrol pikiran kita itu. Apabila hati kita terpaut pada hal-hal yang keji dari dunia ini, maka sebagai akibatnya sukacita, damai sejahtera, dan hubungan dekat kita dengan Allah akan lenyap. Dan hati kita akan dipenuhi dengan segala hal-hal yang buruk. Jika ini terjadi, kita akan menjadi orang yang mudah meledak, marah, kasar, dan tidak memiliki pengontrolan diri yang baik. Kita akan memiliki tendensi
untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun secara emosional, karena kita tidak lagi memiliki pengontrolan, penguasaan, atau pengendalian diri yang baik. Apakah pengendalian, penguasaan, atau pengontrolan diri itu? Karakteristik terakhir yang tercantum dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 sebagai buah roh adalah pengendalian diri. Buah roh adalah perubahan karakter. Ya, buah roh itu apa? Buah roh itu adalah perubahan karakter kita yang terjadi karena pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Kita tidak menjadi orang Kristen dengan kekuatan diri kita sendiri, dan kita tidak dapat bertumbuh dengan kekuatan diri kita sendiri juga. Filipi pasal yang kedua ayat 13 mengatakan bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Setiap hal baik yang kita lakukan adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Pengendalian, penguasaan, atau pengontrolan diri tentu saja adalah kemampuan untuk mengendalikan, menguasai, atau mengontrol diri sendiri. Itu melibatkan moderasi, pembatasan, dan kemampuan untuk mengatakan tidak pada keinginan-keinginan kita yang rendah dan hawa nafsu kedagingan. Ini adalah hasil pekerjaan daripada Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan kita. Salah satu bukti pekerjaan Allah dalam hidup kita adalah kemampuan kita untuk mengendalikan diri yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, kemampuan untuk mengendalikan pikiran, kemampuan untuk mengendalikan perkataan, kemampuan untuk mengendalikan tindakan kita. Ya, itu adalah buah roh dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan berarti kita secara alami berkemauan lemah, oh tidak, tetapi sifat kita yang jatuh berada di bawah pengaruh dosa. Alkitab menyebutnya sebagai budak dosa, Roma 6 ayat yang ke-6. Salah satu definisi dosa adalah memenuhi kebutuhan yang sah melalui cara yang tidak sah. Itu salah satu definisi daripada dosa. Saya ulang, salah satu definisi daripada dosa adalah memenuhi kebutuhan yang sah melalui cara yang tidak sah. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak mampu mengetahui dan memilih cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan kita. Izinkanlah Roh Kudus yang mengendalikan kita, membimbing kita, sehingga segala sesuatu kita lakukan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang tercatat di dalam Alkitab. Bukan dengan cara yang salah. Jalan pintas, oh bukan. Bahkan jika kita tahu apa yang terbaik bagi diri kita, seperti tidak merokok misalnya. Namun ada saja kebutuhan lain yang kita rasakan dengan dorongan yang cukup kuat. Seperti kenyamanan. Semua orang juga merokok, kita merasa nyaman. Apakah kita melakukan hanya karena kita memiliki perasaan seperti itu? Ada dorongan daging seperti ini. Apakah kita mau melakukannya? Kita tidak mungkin dapat melakukannya tanpa bantuan Roh Kudus. Ya, tanpa bantuan Roh Kudus, kita akan jatuh lagi ke dalam perbudakan masa lampau kita mengikuti kehendak daging. Tapi dengan mengizinkan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, kita mampu mengatakan tidak kepada kehendak daging kita ini. Sekalipun kita akan merasa nyaman. Ketika kita diselamatkan oleh pengorbanan Kristus, kita bebas. Galatia 5 yang pertama. Kebebasan itu mencakup antara lain kebebasan dari dosa. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Karena sekarang kita patuh kepada Roh Kudus. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Roma 6 ayat yang ke-6. Sekarang ketika Roh Kudus memberi kita penguasaan diri, kita dapat menolak dosa yang terdapat di dalam keinginan daging kita. Orang percaya membutuhkan pengendalian diri karena dunia luar dan kekuatan internal masih menyerang kita. Roma 7 ayat 21 sampai 25.
Seperti kota yang rentan, kita harus memiliki pertahanan. Tembok di sekeliling kota kuno dirancang untuk menghalau musuh. Hakim-hakim di gerbang menentukan siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus tetap berada di luar. Para prajurit dan gerbang menegakkan keputusan-keputusan tersebut dalam kehidupan kita. Pertahanan ini mungkin termasuk menghindari hubungan dekat dengan orang-orang yang memilih atau memiliki gaya hidup dosa. Bertemu dengan orang-orang percaya lainnya dan merenungkan firman Allah yang memberi hidup. Jadi kita mendirikan tembok yang merupakan batasan terhadap orang-orang yang menggoda kita untuk masuk di dalam kehidupan dosa. Mengatakan tidak, karena kita adalah serdadu Allah. Kita berperang sebagai serdadu Allah yang berjaga pada pintu gerbang untuk mengatakan tidak. Tidak apa? Tidak mengizinkan musuh masuk ke dalam kehidupan kita. Kita tidak menunjukkan pengendalian diri jika kita terus-menerus bermain-main dengan hal-hal yang memperbudak kita. Jika kita terus-menerus mengizinkan budak dosa, jika kita terus-menerus mengizinkan keinginan daging memperbudak kita sehingga kita menjadi budak dosa, kita wajib mempertanyakan diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh anaknya Tuhan Yesus? 2 Petrus 1 ayat 5-8 mengatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kesimpulan saya pagi hari ini dari apa yang diajarkan dalam topik yang berjudul pengendalian diri ini adalah pengendalian diri adalah anugerah yang membebaskan kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan ini adalah buah roh. Ia membebaskan kita untuk menikmati manfaat dari tubuh yang sehat. Ia membebaskan kita untuk beristirahat dalam keamanan pengelolaan yang baik. Ia membebaskan kita dari rasa bersalah. Pengendalian diri membatasi pemanjaan keinginan-keinginan kita yang bodoh. Dan kita menemukan kebebasan untuk mengasihi dan hidup sebagaimana seharusnya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari persiapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Firman-Mu telah selesai hamba taburkan. Biarlah setiap benih firman telah ditaburkan ini jatuh di tanah yang subur dan menghasilkan buah berlipat kali ganda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Roh Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil agar namanya dipermuliakan. Biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tetap kerjakan firman Tuhan dengan setia. Saya Harili, mohon diri. Shalom.